Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saldiniati dari unit Bimba A UWO Taman Royal. Ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Pertama, bagian A nomor 1. Soalnya apa kepanjangan dari 4HVK? 4HVK itu 4 huruf verbal sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari 4HVK? Pengertian dari 4HVK yaitu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4HVK? Syaratnya yaitu tidak ada syarat yang harus dipenuhi karena tidak ada garis tebal di atas materi tersebut. Soal yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HVK. Contohnya itu seperti bobo, gigi, mama, pipi, susu, dan sebagainya. Soal yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf verbal kembar? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4HVK. Tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Soal yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 huruf verbal kembar? Caranya yaitu mengaplikasikannya dengan berdialog menggunakan bahasa Labimba, memverbalkan sebanyak 3 kali, lalu bernyanyi lagu, bisa bercerita, berdongeng, dan main permainan. Soal yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4HVK? Caranya yaitu cara tujuan utamanya, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak tersebut terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4HVK sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak, misalnya lele, lala, sasa, dan sebagainya. Jika anak belum terampil menyebutkan 4HVK, maka motivator dapat melatih anak secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan hingga anak terampil. Soal yang ke-8 yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4HVS? Jawabannya 5HVS dan dikte 4HVS. Bagian B nomor 1, apa kepanjangan dari 4HVS? Jawabannya kepanjangan dari 4HVS yaitu 4 huruf verbal sederhana. Soal yang kedua, apa pengertian dari 4 huruf verbal sederhana? Merupakan suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4HVS? Syaratnya itu anak sudah mengerti dan menguasai 4HVK. Soal yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HVS. Contohnya yaitu baju, kuda, sapi, kado, dan sebagainya. Soal yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HVS? Jawabannya, tujuan utama dari 4HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4HVS. Tujuan khususnya melatih anak menggabungkan bunyi huruf, konsonan, dan vokal. Soal yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4HVS? Caranya yaitu bisa berdialog menggunakan bahasa Labimba,
bercerita atau motivator dapat membaca buku cerita dan menggunakan gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Misalnya buku cerita yang ada gambar kuda. Motivator bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata kuda sambil menunjukkan gambar kuda. Soal yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HPS? Jawabannya, cara mengevaluasinya tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang dan semangat, maka antusias tujuan utama HPS itu sudah tercapai. Mengevaluasi tujuan khususnya yaitu dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda, yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak, misalnya siku, biru, bata, dan lain sebagainya. Soal yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HPS? Jawabannya 5 HPS dan D 5 HPS. Bagian C nomor 1, apa kepanjangan dari 5 HPS? Yaitu 5 huruf verbal sederhana. Soal nomor 2, apa pengertian dari 5 HPS? Suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HPS? Syaratnya itu telah menguasai materi 4 HPS. Soal nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HPS. Jawabannya seperti botol, hutan, kumis, pohon, dan lain sebagainya. Soal nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HPS? Tujuannya sama seperti sebelumnya, agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HPS. Tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan atau vokal. Soal nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HPS? Yaitu bisa mengaplikasikannya dengan berdialog menggunakan bahasa Ladimba, memverbalkan sebanyak 3 kali, bernyanyi lagu, bercerita, dongeng, dan permainan. Soal nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HPS? Jawabannya yaitu memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya, seperti merah, hitam, putih, dan lain sebagainya. Seperti contoh, misalnya motivator menyebutkan MERAH kepada anak-anak. Kemudian anak tersebut mampu menggabungkan menjadi kata merah atau tidak. Jika anak mampu menggabungkan menjadi kata merah, maka dapat dikatakan anak tersebut telah menguasai materi 5 HPS. Soal nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HPS? Yaitu D 5 HPS. Bagian D nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Soal nomor 2, apa pengertian dari 4 HKS? Adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Soal nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Yaitu 4 HVS. Soal nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS seperti saya suka roti, seperti mama beli susu, dan lain sebagainya. Soal nomor 5, yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Tujuan khususnya anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Soal nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Yaitu melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan labimba seperti saya.
BELI beli, BAJU baju, saya beli baju. Seperti itu. Soal yang terakhir yaitu nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS, yaitu membaca modul baca 6. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.